Di atas meteorit, Xiaoyan dan Yuji tampak kesepian di bawah cahaya bintang. Setelah mendengarkan penjelasan Uge tentang kelemahan Lei Potian dan Liu Wuxiang, kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan. Semakin kuat dan menantang aturan, semakin besar pula dampak buruk yang pasti akan ditimbulkan jika digunakan. Mulai sekarang, kalian akan menuruti perintahku. Xiaoyan berdiri dari posisi bersila, mengangkat tangannya, dan dengan lambaian tiba-tiba, kedua sosok yang terbentuk dari jiwa Sudong menghilang dari meteorit. Di dalam mahkota para dewa, Xiaoyan telah melewatinya berkali-kali, setiap kali tubuh fisiknya hampir ambruk. Dia dengan cepat berada di ambang kenaikan pangkat, dan setiap kali dia mundur dari alam dewa setelah menghadapi batas kemampuannya, tubuh fisiknya semakin kuat. Akumulasi ini tampaknya menunggu perubahan kualitatif terakhir. Selain itu, Xiaoyan juga memikirkan pertempuran antara tingkat ke-5 dan ke-6 dan penguasa Void, yang telah dia pelajari. Tingkat ke-6 disebut cermin penjelajah surga, dan teknik serta metode bertarung yang dimilikinya sudah menantang kekuatan surga, bertujuan untuk menapaki surga. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Dia belum lama berada di tingkat ke-5, dan mustahil baginya untuk memaksakan diri memahaminya sekarang. Mencari terobosan ke tingkat ke-6 membutuhkan sebuah proses. Mencapai titik ini bukan hanya tentang mencari terobosan dalam ranah. Ada area lain yang perlu diperkuat. Saat ini, yang terpenting adalah mengatasi kelemahan dalam tubuh fisiknya. Xiaoyan terutama menggunakan api pemusnahan yang paling dahsyat sebagai metode serangannya. Liu Wuxiang dan Lei Potian akan menderita dampak yang berbeda, dan kekuatan yang dapat dilepaskan Xiaoyan dengan api pemusnahannya benar-benar terkait dengan kekuatan fisiknya. Dia harus mampu menahan dampak dari api itu sendiri. Gerila mengikuti dari dekat, keduanya melintasi kehampaan, bergerak di antara berbagai sistem bintang. Gerila sendiri dapat dengan cepat melenyapkan ancaman tanpa Xiaoyan perlu mengangkat jari, memungkinkannya untuk fokus sepenuhnya pada kultivasinya. Itu hanyalah sesuatu yang menggoyahkan tekad Xiaoyan. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, dia tidak mampu menghentikan invasi tanpa henti dari alam Void dengan kecepatan transportasi musim dingin. Hal ini membuat Xiaoyan gelisah, membuatnya tampak tak berdaya menyaksikan pemusnahan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di transportasi timur. Seluruh alam Void memancarkan aura kematian yang sangat pekat. Setelah menenangkan diri, Xiaoyan mendapati dirinya berada di sebuah bintang merah tua. Yuji masih membersihkan alam Void dari perang. Dengan sedikit berpikir, Xiaoyan mengirim kakak seniornya, Qiyun, keluar dari 9 gerbang menara roh Void bintang ungu. Qiyun sedikit terhuyung. Jubahnya masih ternoda oleh bercak darah dari jalan papan. Meskipun lukanya hampir sembuh, kematian tragis 3 dewa di depan matanya telah sangat memengaruhi pikirannya. Matanya berkaca-kaca. Saat melihat Xiaoyan, matanya tiba-tiba dipenuhi urat merah, dan suaranya menjadi serak dan gemetar. Adik junior, tidak, guru, Anda baik-baik saja. Anda tidak perlu mengambil risiko bahaya seperti itu untuk menyelamatkan kami. Dia melangkah maju dengan susah payah, bahunya sedikit gemetar karena emosi. Jika sesuatu terjadi pada guru, kami akan mati dengan mata terbuka karena tidak percaya. Xiaoyan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Qiyun dengan mantap. Dengan tepukan itu, kekuatan penunjang jiwa yang samar diam-diam masuk dan menstabilkan pikiran Qiyun yang hampir runtuh. Kakak senior Qiyun, suara Xiaoyan tenang, namun membawa beban yang seolah melampaui waktu. Apakah kau tahu apa yang aku kultivasi? Qiyun mengangguk, dan bayangan permaisuri muncul di benaknya. Lalu ia berkata, aku pernah mendengar permaisuri menyebutkan bahwa Yang Mulia mengkultivasi jalan perlindungan. Lihatlah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dimusnahkan oleh kekosongan. Apa gunanya kultivasiku? Menyaksikan 3 dewa binasa secara tragis di tangan penguasa kekosongan, apa yang bisa kulindungi? Keadaan pikiran Xiaoyan saat ini sebenarnya tidak lebih baik daripada Qiyun.
Menyaksikan satu demi satu bintang yang bersinar diserang oleh kekosongan dan berubah menjadi bintang mati, ia patah hati dan berusaha sekuat tenaga, namun merasa benar-benar tidak berdaya. Sepertinya, seperti yang dikatakan Suzu, tren yang tak terhindarkan adalah kehendak surga. Kehancuran sensi tak terhindarkan. Kakak senior Keyun, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Xiao Yan menatap Keyun, matanya berat, banyak pertanyaan berputar-putar di benaknya. Keyun tetap diam. Xiao Yan melanjutkan, tinjunya mengepal tanpa sadar. Kau dan 3 dewa ditangkap oleh penguasa kekosongan, apakah itu pengaturan permaisuri? Xiao Yan merasa ini terlalu kebetulan, sehingga sulit untuk tidak curiga. Bukan aku. Aku terjebak dalam perangkap Void Lord dan diculik. Mereka ingin menggunakan kita untuk memancing guru keluar. Keyun menggelengkan kepalanya, matanya penuh tekad. Yang mulia permaisuri benar-benar setia kepada Yang Mulia, beliau tidak akan pernah melaksanakan dekret pengkhianatan. Xiao Yan tersenyum pahit. Dia tidak pernah meragukan permaisuri. Jika dia ingin menyingkirkannya, itu akan terlalu mudah. Mengapa dia sampai melakukan pengorbanan dan upaya sedemikian rupa untuk membantunya berkultivasi hingga level ini? Yang saya khawatirkan bukanlah apakah sensi ini benar-benar lemah. Apakah tidak ada individu yang kuat? Kau punya tokoh-tokoh kuat. Xiao Yan menoleh dan bertanya. Yang benar-benar dikhawatirkannya adalah bahwa Yang Mulia Permaisuri menggunakan kakak-kakak seniornya untuk membuka jalan baginya, dan terlebih lagi, menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang hilang di kekosongan timur untuk membuka jalan bagi Xiao Yan untuk memahami tingkat pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Bukannya ada ahli tingkat 5 atau 6 di sensi. Mereka hanya menghilang secara bertahap 10.000 tahun yang lalu. Permaisuri mengutus kami untuk menyelidiki, tetapi tidak membuahkan hasil. Keyun menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening mendengar ini. Permaisuri menghilang, dan hanya sedikit tokoh kuat yang tersisa di sensi. Menghadapinya, yang tidak tahu apa-apa, Xiao Yan merasa bahwa permaisuri jelas tidak sesederhana itu. Seringkali, ini sebenarnya permaisuri yang menggunakan seluruh kekuatannya. Lindungi Xiao Yan, kakak senior Keyun. Sekarang aku membutuhkanmu untuk kembali ke alam dewa kuno dan mengumpulkan tokoh-tokoh kuat dari 1000 keajaiban dan alam iblis abadi kuno untuk bergabung denganku dalam melindungi kekosongan timur. Hati Xiao Yan bergetar. Masalah ini tidak bisa terus berlanjut. Jika keadaan terus seperti ini, kekosongan timur tidak boleh dibiarkan kosong, dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya bisa binasa secara tragis. Murid ini mematuhi perintah. Keyun mengepalkan tangannya erat-erat untuk melindungi dirinya. Xiao Yan mengepalkan tangannya memberi hormat. Mantan kakak seniornya memanggilnya, Guru, sebuah gelar yang masih belum bisa dia terima. Itu dari kehidupan masa lalunya. Dalam kehidupan ini, mereka hanyalah kakak senior. Keyun tidak ragu-ragu, segera berubah menjadi seberkas cahaya untuk mencari bantuan di alam dewa kuno, seperti yang telah dipercayakan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan perlu menemukan cara untuk merekrut lebih banyak orang, dan para pemburu dewa ini adalah pilihan yang baik. Hanya mengambil darah kehidupan saja tidak cukup. Dia berencana untuk mencoba belajar dari Raja Jahat untuk melihat berapa banyak klon yang bisa dia kendalikan secara bersamaan. Dia bertanya-tanya di mana Yu Eli sekarang, jika Bei Ming Su dapat membantu, mereka pasti dapat melindungi transportasi timur. Xiao Yan merenungkan hal ini, mengeluarkan selembar kertas giok dan menghancurkannya. Sementara itu, jauh di Beiming,